ini kan dengan adanya media Piala Dunia ini, event yang kayak wah banget. Terus ada statement kayak gini, pelaku LGBT atau orang yang LGBT itu jadi ngerasa, wah emang udah semakin biasa hal yang ini, berarti udah hal yang kayak lumrah, hal yang normal. Aturan resmi diubah, atribut LGBT boleh masuk di Piala Dunia Qatar 2022. Wow. Atribut kan kayak perlengkapan, ya, kayak yang buat gitu-gitu maksudnya atribut LGBT ini tuh kayak apa ya kan? Atribut emang ada yang khusus LGBT? Nggak ada kan? Jangan mereka bikin kayak bendera pelangi dikalungin, terus bajunya topi, misalnya ada topi terus ada yang mungkin trompetnya warna pelangi. Ya cuman kita kan nggak tahu ya ini benar-benar fix banget atau enggak. Cuman anggaplah kalau formatif ternyata beritanya cukup akurat dan beritanya real gitu yang dikasih tahu. Kalau memang beneran, pemandangannya menurut gue sih kurang bagus ya. Karena kan biasa ketahuan ya. Contoh nih, Brazil, Jerman, Jepang kan nggak tahu tuh mereka atributnya kelihatan banget. Ini dari pelangi ini negara mana? Aduh, kan gitu. Ini negara mana nih? Dari jauh dari kayak kita ada di TV gitu. Warna-warni ini apa nih? Itu kalau gue ngeliat atribut warna itu, warna pelangi, gue inget es krim dulu tuh, inget kan? Yang warna pelangi. Yang warna pelangi, iya. Yang rasanya seger buah gitu. Bener. Paddle pop. Iya itu bener-bener anjir. Gue mau bayangin apa sih inovasinya sampai dia ngebikin kalau atribut LGBT. Tapi nggak tahu kenapa konotasi LGBT pemahamannya tuh lebih ke arah cowok sih. Iya. Memang maksudnya LGBT apa namanya? Lesbian, L, G, gay, B, bisex, T. Oh iya, Tyrannosaurus. Itu ibarat pemilu itu ada serangan fajar itu. Makanya serangan fajar banget. Itu kalau tanya kalau tahu. Lesbian, J lagi. J Cutler, Enggak, sorry nggak ada yang tahu. Mohon maaf. Dan nggak tampilin. Ya boleh ya. Gue paksa. J Cutler, oke, dari LGBT sampai J Cutler loh. Iya luar biasa. Tapi jadi lesbi, gay, bisek. Apa yang tadi? Bisek. 3 trip. Makin gila. Nah, tapi gue kira tuh nggak tahu ya anjir, nggak tahu kenapa pemahaman di otak gue tuh kayak LGBT itu khusus cowok gay aja gitu. Gue sih tahu kenapa. Karena itu yang memang menjijikan. Kembali kita harus open minded. Kita kurang open minded nanti kalau kayak gini. Nah, pemahaman open minded ini menurut gue salah. Iya. Kalau dari menurut lo LGBT ini kalau kita memahami, mengerti mereka, menerima bahkan mempraktekkan juga, apakah itu termasuk open minded? Enggak. Sama sekali enggak. Kadang-kadang gini loh, gua kadang nggak sukanya kalau di zaman sekarang tuh apa yang serba hal yang baru, hal yang terbaru, apapun mau jelek, mau apapun itu dibilang harus open minded untuk memahami itu. Sedangkan nggak ada pernah yang membenarkan dari segi agama, dari segi norma segala macam. Oke aja, gue yakin akan selalu ada seperti LGBT, cuman asal tidak mengganggu. Tapi sekarang kebanyakan mengganggu. Betul. Ini gue mengganggu. Salahnya juga ya mereka yang menganggap kalau kita yang tidak menerima hal itu yang nggak open minded. Iya. Padahal dengan lu pada tidak suka dengan pemahaman kita aja. Iya. Itu aja berarti kalian tuh sebenarnya belum open minded. Karena open minded itu adalah pemikiran kalian terbuka dan menerima segala pendapat maupun perbedaan. Jadi kalian ini kaum ini juga sebenarnya bukan open minded. Cuma kalian memaksakan itu untuk masyarakat lingkungan menerima kalian. Kayak ini aja Qatar menerima lah ya, accept lah ya perihal atribut LGBT. Buat apa? Iya, yang gue ngerti ini tuh pasti ada kayak apa ya? Mungkin sekelompok orang atau sebagian besar banyak orang sih yang kayak mengapa ya? Kita kayak menginginkan hal tersebut dan akhirnya diwujudkan. Gitu. Mungkin banyak yang ingin seperti itu akhirnya diwujudkan.
Tapi menurut gua sih ini benar-benar nggak bijak lah. Benar-benar ini yang nggak bijak banget. Masa atribut LGBT itu ada di negara Islam? Negara emang ya? Qatar. Oh iya. Di Qatar, dan maksudnya itu kok konteksnya ya Piala Dunia aja. Kenapa lu mau Islam sih? Ya negaranya kan yang mayoritas. Benar. Dan anehnya konteks Piala Dunia ya udah nggak usah ada yang aneh-aneh, ya lebih tepatnya ya orang-orang yang berkumpul sebagai supporter aja, nggak usah ada konteks Pelangi-pelangi. Ya kalau mau LGBT nonton silakan, itu hak mereka, cuma maksudnya nggak usah ada di spesial organisasi perkumpulan yang dibawa masuk situ. Iya, nggak usah dikhususkan lah. Itu kan kayak ibaratnya ya gue yakin lah, terserah mau LGBT mau apapun, mau penjahat seksual silakan nonton Piala Dunia. Iya, bebas. Cuman nggak usah ada dispesifikin atribut LGBT, ntar ada atribut penjahat seksual, atribut penjahat apa, atribut Petrus penembak misterius. Wow. Iya kayak begitu loh. Jadi nggak usah dispesifikin, karena menurut gue nggak perlu gitu. Mau orang LGBT, mau orang gay, lesbi atau apa nonton ya silakan nonton. Betul. Tapi nggak, ya gue juga nggak bermasalah sama orang lesbi, gay, LGBT itu, cuman jangan makin di apa ya? Makin di up sih. Ini kan makin di up, semakin menurut gue makin mensupport sih sebenarnya. Makin mensupport dan makin menerima ujung-ujungnya kan. Iya. Kalau ini maksudnya gue bukan masalah Piala Dunia, tapi gue maksudnya kalau ini suatu tindakan yang malah kedepannya bikin orang-orang yang mungkin LGBT dan ini tindakan menyimpang ini, tindakan menyimpang seksual ini semakin semakin dianggap itu suatu hal yang wajar, suatu hal yang normal. Walaupun gua pun kita nggak bisa memungkiri kalau LGBT itu banyak, dan gua sih nggak mau ngatur mereka untuk jadi normal, tapi itu tindakan poin bagi gue tetap, gue nggak ada urusan mereka, maksudnya nggak ada masalah mereka, cuman itu tindakan yang emang tetap di otak gue itu bukan tindakan normal, tetap tindakan menyimpang itu gitu. Karena dari awal aja, dari kita lahir Adam dan Hawa, bukan Adam dan Adam atau Hawa dan Hawa, atau Adam sama Black, jadi Black Adam. Iya, jadi makanya kayak begini itu menurut gue tindakan yang menyimpang, ya gue rasa semua orang punya tindakan yang menyimpang. Cuman nggak usah tindakan menyimpang itu semakin di up itu loh. Contoh, kenapa nggak ada atribut orang pengguna narkoba? Iya, sekalian aja semuanya kumpulin hal-hal negatif kan? Iya, atribut penderita HIV aja. Contoh kayak gitu. Iya. Kenapa kalian masih tutup soal free sex, tapi soal begini yang bisex kalian terima? Bener. Bahkan digempur-gempurkan, didukung, bahkan levelnya ya bilang menganggap ini jadi lama-lama hal yang normal. Gue benar-benar kayak apa ya? Nggak setuju banget sih kayak dengan tindakan dari Qatar ya, kita juga ini sekedar kan pendapat pribadi kita ya. Gue nggak setuju, kenapa? Karena nggak perlu tindakan menyimpang di up gitu, di semakin dibesarkan. Ya tindakan salah ya, gue nggak minta tindakan itu dijadikan hal yang benar, karena emang nggak akan bisa ya. Nggak akan bisa. Cuman maksud gue ya kita semua ada tindakan menyimpang sih. Betul. Kita banyak salah juga, cuman ya nggak usah semakin dibesarkan tindakan yang sebenarnya itu loh. Gitu. Bahasanya gini ya, kita melakukan suatu hal yang menyimpang, nggak perlu lah kita ajak-ajak orang, mempengaruhi orang lain, atau menunjukkan kalau kita itu menyimpang. Benar. Itu kayak suatu aib kan. Iya, dan ini kan dengan adanya media Piala Dunia ini makin udah besar, luar biasa besar ini, event yang kayak wadidaw banget. Terus ada statement kayak gini, orang-orang yang mungkin pelaku LGBT atau orang yang LGBT itu jadi merasa, wah emang udah semakin biasa hal ini, berarti udah hal yang kayak lumrah, hal yang normal, hal yang bukan hal yang salah, hal yang benar-benar aja, fan-fan aja kok gitu loh. Karena ini dibenarkan Piala Dunia aja udah boleh atribut LGBT. Dan lu pada aja nggak open minded. Ntar pasti tadi gituin, padahal banyak banget orang juga yang udah bersuara perihal ini. Iya. Dan mereka pada juga ya aman aja, kenapa? Mereka itu banyak mendukungnya juga, kenapa? Orang yang menganggap, oh iya bener juga. Iya. Dan kalau menurut gua nggak ada urusannya Qatar menerima atribut LGBT, karena nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya sih. Dari sportivitas, olahraga, kenapa jadi seksualitas gitu? Iya, menurut kita benar-benar kayak nggak ada sinkronisasi. Nggak ada sinkronnya, ya udah seksual jadi Piala Dunia. Tapi yang gue juga, ini kan Piala Dunia emang betul media yang sangat besar lah. Suatu event yang sangat luar biasa, raksasa lah ya, jangan orang juga semua tahu. Iya. Sebenarnya yang sebelum-sebelumnya kan juga banyak event
Iya. Yang mana mencyberkan LGBT lah dari pelangi. Iya. Sebenarnya tujuan lu pada itu apa sih kalau LGBT? Menguasai dunia gitu dengan LGBT lu gitu, dari pelangi lu itu dong yang gue bingung tujuannya apa? Iya. Digempor-gemporkan itu buat apa gitu loh? Lu pada LGBT maksudnya ngajak, yuk kita LGBT gitu. Ngerti gak lo? Oh, Lu takut gak? Tujuan mereka apa sih? iya kayak. Lu LGBT kan lu berdua doang nih. Lu mau apa threesome gay 3 biji? Ya bisa. Nah, apa yang bisa? Terus lu mau ngajak yang lain jadi sayembarakan, menggempor-gemporkan sampai ke media besar seperti itu tujuannya apa sih? Kalau bukan mempengaruhi sebenarnya. Kan gitu. Iya. Kalau gue nangkap maksud lo, jadi kayak menjadikan suatu kayak bendera, kayak suatu hal yang melambangkan suatu tindakan, itu kan jadi kayak pasti memiliki tujuan visi misi dong. Tujuan mungkin tujuannya kalau menurut gue lebih menganggap LGBT itu sebagai suatu hal yang wajar, suatu hal yang normal, dan suatu hal yang bukan suatu hal yang menyimpang. Tapi memang suatu hal yang wajar, karena kalau lu ngomong sama mereka pasti bilang semua orang kan punya hasrat seksual yang berbeda, begitu. Jadi makanya kayak gitu menurut gue disuarakan kayak gitu, bendera, atribut begini segala macam itu mendukung mereka untuk lebih ke arah oh ini bukan tindakan yang menyimpang loh, ini tindakan biasa kayak cowok sama cewek. Ya gini, kalau memang nih ini kita pakai akal sehat ya, kalau memang tindakan itu benar nggak perlu disuarakan. Contoh pasangan laki-laki dan perempuan, suarakan pasangan laki-laki dan perempuan, karena memang wajarnya itu. Maksudnya gitu kan. Kita nggak perlu nyuarain karena memang itu udah hal yang gitu, hal yang benar, hal yang wajar, hal yang udah fix gitu. Nggak fix sih sekarang. Nggak fix sekarang. Jadi misal aja nih ya, dia berarti kan tujuan dari lu kan tujuannya mereka menggempor-gemporkan ini kan agar kita lah yang normal ini menerima mereka. Iya, ya kan? Iya. Kalau kita tidak menerima mereka berarti kita tidak open minded. Nah, berarti mereka juga open minded karena mereka tidak menerima pendapat kita, penolakan kita, pemikiran kita yang berbeda. Tapi gini, yang bukan maksudnya mereka minta kita terima loh, tapi lebih karena mereka mau kalau menurut gue ya, kalau menerima ya bagi gue, kalau misalnya gue punya temen atau kerabat yang kayak begitu, ya gue nggak masalah dong berarti tiba-tiba gue tendang palanya kan. Cuman ya gue biasa aja, asal sama jangan mengganggu aja. Emang. Ya karena kan namanya sesama jenis gitu ya. Oke, selama masih wajar oke aja, cuman mereka menurut gue pengen menganggap ini sebagai suatu hal yang benar kayak pasangan laki-laki dan perempuan. Menurut gue gitu. Lalu kan mereka kan mengajak kita untuk berpikiran semakin mereka dong. Iya gitu. Ya buat apa? Kalau pemahaman mereka. Kembali lagi tadi yang kita ngomong. Yang gue ngomong. Kalau hal yang emang benar, nggak perlu disuarakan kayak laki-laki dan perempuan. Orang juga tahu kan lu pacaran sama cewek. Lu pacaran sama cowok sama cewek. Nggak perlu kan disuarakan di komunitas pacaran cowok sama cewek kayak lu gitu. Betul. Ini dari perkara atribut akhirnya kita gondok nih. Karena apa? Karena ini kan sebuah luas. Ya, sebuah media semakin dibesar didukung bahwa ini tindakan yang benar dan udah tindakan yang normal soalnya laki-laki dan perempuan. Walaupun maksudnya kita sih nggak suka sama LGBT, cuma kita nggak bermasalah, ngerti gak sih? Kalau bermasalah kita benci banget nih yang udah kayak kita nggak menyerang apapun. Kita hanya nggak menerima dan nggak suka. Kita menerima. Waduh, kita nggak menerima dan kita nggak setuju. Cuman kita nggak bermasalah. Ya lu mau ada LGBT silakan suka-suka lu. Cuman jangan dianggap itu tindakan yang benar gitu. Gitu. Dan betternya sih mending lu pada pindah ke satu pulau yang kosong. Udah benderanya nanggung. Iya udah ada bendera bro. Kita kalau yang tim laki-laki dan perempuan kan berbeda ya. Yang nggak perlu kita satuin dan makanya ya semoga gue nggak tahu ini akan benar-benar direalisasikan atau enggak. Ya gue sih berharapnya nggak direalisasikan karena ini jadi media makin mendukung banget. Itu ya. Benar-benar mendukung banget gitu. Ya nggak tahu nih pendapat kalian gimana ya. Kalau mau dihujat silakan karena kita nggak bisa kontrol orang menghujat kita. Karena kalau kalian menghujat berarti kalian nggak open minded. Iya. Karena nggak menerima perbedaan pendapat. Iya kan. Open minded. Free speech sih. Iya. Gitu aja sih ya. Coba kalau ada yang LGBT atau yang normal, coba gue penasaran juga nih. Kalau mau hujat silakan aja. Kita sih selama nggak berbau agama sama dengan menjadi deh pokoknya.